Coba kamu bayangkan, pagi hari transportasi umum penuh dan sesak. Ada yang asik scroll TikTok, ada yang asik lihat berita, ada yang mendengarkan lagu, ada anak sekolah yang masih ngantuk-ngantuk, ada juga karyawan yang pakainya sudah rapi, budak korporat, dan yang rela berangkat jauh-jauh dari rumah untuk menuju kawasan BSD. Tapi satu hal yang pasti ya, mereka semua punya tujuannya masing-masing. Tapi transportasi umum inilah yang menjadi titik temu semua cerita itu. Melihat pemandangan yang tadi, kita sadar bahwa transportasi umum sudah jadi bagian yang penting. Penting buat siapa? Masyarakat, bahkan kita juga. Apalagi kepentingan juga ya, kita bisa melihat kehidupan di kota-kota besar. Dan Jakarta adalah salah satu contoh nyata dengan populasi yang terbanyak di Indonesia. 10 juta jiwa di dalam kota dan lebih dari 30 juta jiwa di kawasan Jabodetabek. Hampir tidak mungkin bisa memisahkan keseharian-seharian dari transportasi umum. Apalagi semua orang bakal pakai transportasi umum. Tapi di balik mobilitas yang tinggi itu, kita tidak bisa abaikan loh tingginya angka kejahatan dari itu. Ruang publik, lingkungan, semua ada di luar ruangan, bahkan di transportasi umum. Tapi salah satu yang mengkhawatirkan adalah pelecehan seksual, yang dimana pada akhir-akhir ini, pada tanggal 17 Januari 2026, pelecehan seksual kembali mencuat di transportasi umum. Sangat disayangkan sekali, masih banyak orang yang masih belum mengerti. Tapi kejadian ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Sangat disayangkan. Dan kapasitas transportasi umum harus dikapasitaskan. Namun, kondisi transportasi yang terlalu padat, minim pengawasan, dan absen pembatasan kapasitas pada penumpang menjadi satu faktor yang memperparah situasi ini loh. Lalu, bagaimana kita bisa memahami respon masyarakat terhadap kasus-kasus seperti ini? Disinilah kita bisa menggunakan pendekatan dari teori komunikasi, yaitu Situational Theory of Public, yang dikembangkan oleh James A. Gurney. Teori ini menjelaskan bahwa tidak semua orang akan langsung bereaksi terhadap suatu isu. Setiap individu berada pada tingkat kesadaran yang berbeda. Yang pertama, ada kelompok non-publik. Mereka merasa tidak terdampak, sehingga tidak menunjukkan kepedulian mereka sama sekali. Yang kedua, ada latent public. Kelompok ini yang sebenarnya terdampak banget loh, tapi belum menyadari bahwa mereka sedang berada dalam situasi yang berisiko. Yang ketiga, aware public. Mereka yang sudah menyadari adanya masalah meskipun belum mengambil tindakan nyata. Dan yang terakhir nih, ada active public. Kelompok yang tidak hanya sadar tapi juga mulai bergerak, melapor, menyebarkan informasi, menuntut perubahan, dan mendukung kebijakan yang ketat. Perbedaan respon ini dipengaruhi oleh 3 faktor utama menurut Gurney. Seberapa besar seseorang menyadari adanya masalah, sejauh mana mereka merasa terlibat secara pribadi, dan ada atau tidak hambatan yang menghalangi mereka untuk bertindak seperti rasa takut, ketidaktahuan, atau ketidakpercayaan pada sistem. Kalau kita terapkan pada isu pelecehan di transportasi umum, bisa kita lihat bahwa banyak korban yang masih berada di level laten atau aware. Mereka tahu ada masalah, tapi mereka tidak bisa atau tidak tahu harus berbuat apa. Maka dari itu, strategi komunikasi publik yang sangat penting bukan sekedar memberikan informasi, tapi mendorong masyarakat untuk naik satu level berikutnya, dari yang ketidakpedulian menjadi sadar, lalu menjadi aktif. Kesimpulannya, transportasi umum bukan hanya soal mobilitas saja, tetapi soal keamanan dan kenyamanan bersama. Kasus pelecehan seksual yang terjadi ini bukan hanya tanggung jawab korban dan pelaku, tapi cerminan dari sistem yang perlu diperbaiki secara menyeluruh.